Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha akan menerjemah teks Ihya Ulum, kitab Ihya Ulumuddin maksud saya, karangan Imam Al-Ghazali pada halaman 282. Seperti inilah teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falahu ayyuharrika bisamai syauqahu wa ayyastathira bihi ladzata rojail wisoli. Maka baginya boleh menggerakkan kerinduannya dengan mendengar dan membangkitkan kenikmatan harapan akan pertemuan dengannya. Fa'in ba'aha autolaqoha haruma alaihi dzalika ba'dahu idla yajuzu tahriku syauqi haitsu la yajuzu tahqiquhu bil wisoli wal liqai. Maka jika ia menjualnya atau menceraikannya, haramlah atasnya hal itu setelahnya, karena tidak boleh menggerakkan kerinduan ketika tidak boleh merealisasikannya dengan pertemuan dan kedekatan. Wa amma man yutamasalu fi nafsihi surata sobiin awim ro'atin la yahillu lahu an-nadharu ilayya wa kana yunazzilu ma yasma'u alama tamasala fi nafsihi fahadha haramun li'annahu muharrikun lil fikri fil af'ali al maghdzurati wa mahijun lida'iyati ila ma la yubahu al usulu ilaihi. Adapun orang yang membayangkan dalam dirinya rupa anak laki-laki atau perempuan yang tidak halal baginya untuk dipandang, dan ia menurunkan apa yang ia dengar kepada apa yang ia bayangkan dalam dirinya, maka ini haram karena ia membangkitkan pikiran kepada perbuatan yang terlarang dan membangkitkan dorongan kepada sesuatu yang tidak boleh dicapai. Wa aksarul usaki wasufahai minas syababi fi wakti hayajani syahwati layan fakuna an idmari syai'in min dzalika wa dzalika mamnuun fi haqqihim lima fihi minad da'i ad-dafini. Dan kebanyakan para pecinta dan orang-orang bodoh dari kalangan pemuda pada waktu gejolak syahwat tidak lepas dari menyimpan sesuatu dari hal tersebut, dan itu terlarang bagi mereka karena di dalamnya ada penyakit yang tersembunyi. Lali amru yarji'u ila nafsi sami'i. Bukan berarti perkara ini kembali kepada hakikat mendengar itu sendiri. Walidzalika su'ila hakimun anil iski faqala dukhonun yas'adu ila dimagil insani yuziluhul jima'u wa yuhijuhus sama'u. Oleh karena itu, seorang bijak pernah ditanya tentang cinta, maka ia berkata, asap yang naik ke otak manusia yang dapat dihilangkan oleh hubungan badan dan dibangkitkan oleh mendengar. As-sabi'u sama'u man ahabbahu wa
wastaqa ila liqaihi fala yanzuru ila syai'in. Ketujuh, mendengar orang yang mencintai Allah dan merindukan pertemuan dengannya, maka ia tidak memandang sesuatu melainkan illa rahu fihi subhanahu wa la yaqra'u sam'ahu qari'un illa sami'ahu minhu au fihi, melihat Allah di dalamnya dan tidak ada sesuatu yang mengetuk pendengarannya kecuali ia mendengarnya darinya atau tentangnya. Fasama'u fi haqqihi muhijun li syauqihi wa mu'akidun li iskihi wa hubbihi wa murin zinata qalbihi wa mustakhrijun minhu akhwalan minal mukasafati wal mulatofati la yukhitul wasfu biha ya'rifuha man zaqaha wa yunkiruha mangkulu hissihi ang zauqiha. Maka mendengar bagi orang ini membangkitkan kerinduannya, meneguhkan cintanya, menyalakan bara hatinya, dan mengeluarkan darinya berbagai keadaan berupa penyingkapan dan kelembutan yang tidak dapat dijangkau oleh deskripsi, mengetahuinya orang yang merasakannya, dan mengingkarinya orang yang seluruh indranya tertutup dari merasakannya. Waktu sama tilkal akhwalu bilisani sufiyah wujdan ma'khudan minal wujudi wal musaddafati ai sodafa min nafsihi. Keadaan-keadaan itu disebut oleh para sufi dengan istilah wajud, diambil dari kata wujud, dan musaddafa, yaitu menemukan dari dirinya. Ahwalan lam yakun yusadifuha qablas samai, keadaan-keadaan yang sebelumnya tidak ia temukan sebelum mendengar. Thumma takunu tilkal ahwalu asbaban lirawatifa wa tawabi'alaha tuharikul qalba biniyaroniha wa tunakihi annaru al jawahira al ma'rudhata alaiha minal khubsi. Kemudian keadaan-keadaan itu menjadi sebab bagi hal-hal yang mengikutinya dan yang bersamanya, yang membakar hati dengan apinya, dan api itu membersihkan permata hati yang terkena dari kotoran. Thumma yatba'us sofa al-khasila bihi musyahadatun wa mukasafatun wa ya ghayatu matalibil muhibbina wa ta'ala. Kemudian setelah kebersihan itu didapatkan, muncullah penyaksian-penyaksian dan penyingkapan-penyingkapan, dan itulah puncak tujuan para pecinta Allah Ta'ala. Wa nihayatu samaratil kurubati kulliha fal mufdhi ilaiha min jumlatil kurubati la min jumlatil ma'asi wal mubahati. Dan puncak dari semua buah ibadah adalah yang mengantarkan kepadanya, termasuk bagian dari kesulitan, bukan dari bagian maksiat dan hal-hal mubah. Wa khusulu hadhil akhwali lil qalbi bis samai sababuhu sirrullahi ta'ala fi munasabati an-naghamati al-mauzunati lil arwah wa taskhiril arwahilaha wa ta'athuriha biha syauqan wa farahan wa husnan wan bisaton wan kibadon. Dan terjadinya keadaan-keadaan ini pada hati melalui mendengar adalah karena rahasia Allah Ta'ala dalam kesesuaian nada-nada yang berirama dengan jiwa-jiwa
penundukan jiwa kepadanya, dan pengaruhnya padanya berupa kerinduan, kegembiraan, kesedihan, kelapangan, dan kesempitan. Wa ma'rifatus sababi fi ta'thiril arwahi bil aswati min taqaiki ulumil mukasafati, dan pengetahuan tentang sebab pengaruh jiwa oleh suara termasuk rahasia ilmu mukasafah. Wal balidul jamidul qasi al qalbi al mahrumu an lazatis samai yata'ajjabu min taladzudhi al mustami'i wa wajdihi wa tirabi halihi wa taghayyuri launihi. Dan orang yang bodoh, kaku, berhati keras, yang terhalang dari kenikmatan mendengar, merasa heran terhadap kenikmatan orang yang mendengar, rasa spiritualnya, kegoncangan keadaannya, dan perubahan warna wajahnya. Taat juba al-bahimati min ladzatil lauzinji wa ta'ajjubal anini min ladzatil mubasyarati wa ta'ajjubas sabi min ladzatir riyasati wa tisai asbabil jahi wa ta'ajjubal jahili min ladzati ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati jalalihi wa azamatihi wa ajaibi sun'ihi. Seperti herannya hewan terhadap lezatnya manisan, herannya orang impoten terhadap kenikmatan bersetubuh, herannya anak kecil terhadap nikmatnya kepemimpinan dan luasnya sebab-sebab kedudukan, serta herannya orang bodoh terhadap nikmatnya mengenal Allah Ta'ala, kemuliaannya, keagungannya, dan keajaiban ciptaannya. Walikuli dzalika sababun wahidun wa huwa anna ladzata naun minal idraki wal idraku yastad'i mudrakan wa yastad'i quwatan mudrikan. Dan semua itu memiliki satu sebab, yaitu bahwa kenikmatan adalah jenis dari persepsi, dan persepsi memerlukan sesuatu yang dipersepsi serta memerlukan kekuatan untuk mempersepsi. Famalam takmul kuwatu idrakihi thumma lam yatasawwar minhu at-taladzudzu fakaifa yudriku ladzata tu'umi min man faqata dzauqa wa kaifa yudriku ladzata. Maka siapa yang tidak sempurna kekuatan persepsinya tidak mungkin merasakan kenikmatan. Bagaimana mungkin merasakan lezatnya makanan orang yang kehilangan rasa? Al-alhani man fakotas sam'a waladzatal makulati man fakotal akla. Bagaimana mungkin merasakan lezatnya lagu orang yang kehilangan pendengaran, dan lezatnya hal-hal yang dipahami bagi orang yang kehilangan akal? Wa kadzalika dzauqus sama'i bil qalbi ba'da wusulis sauti ila sam'i yudraku bi khasatin batinatin fil qalbi faman faqataha udimala makhalata ladzatahu. Demikian pula rasa kenikmatan mendengar dengan hati setelah suara sampai ke telinga dirasakan dengan indera batin dalam hati, maka siapa yang kehilangannya pasti kehilangan kenikmatannya. Wala alaka taqulu kaifa yutasawwaru al-isku fi haqqillahi ta'ala hatta yakuna sami'u muharrikan lahu. Dan mungkin engkau berkata, bagaimana mungkin terbayangkan adanya cinta yang mendalam kepada Allah Ta'ala sehingga mendengar dapat tergerak karenanya. Fa'lam anna man arafa waha ahabbaula makhalata
Wa man ta'akatat ma'rifatuhu ta'akatat mahabbatuhu biqadri ta'akkudi ma'rifatihi wal muhabbatu idza. Maka ketahuilah bahwa siapa yang mengenal Allah pasti mencintainya, dan siapa yang semakin kuat pengenalannya semakin kuat pula cintanya sebanding dengan kuatnya. Idza ta'akatat sumiyat iskon fala makna lil iski illa mahabbatun mu'akkadatun mufritatun. Jika pengenalannya dan cintanya yang telah sangat kuat disebut asyik, cinta mendalam, maka tidak ada makna asyik kecuali cinta yang sangat kuat dan berlebihan. Walidzalika qalatil arabu inna muhammadan qad asyika rabbahu lamma ra'ahu yatakhallalil ibadati fi jabali Khira'ah. Oleh karena itu orang Arab berkata, sesungguhnya Muhammad telah jatuh cinta kepada Tuhannya ketika mereka melihat beliau menyendiri untuk beribadah di Gunung Hira atau di Gua Hira. Wa'lam anna kulla jamalin mahbubun inda mudriki dzalikal jamali wallahu ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Ketahuilah bahwa setiap keindahan akan dicintai oleh orang yang menyadari keindahan tersebut, dan Allah Ta'ala itu maha indah dan mencintai keindahan. Walakinil jamala ing kana bitana subil khilqati wasofa ilauni udrika bihasatil basori. Jika keindahan itu berupa keserasian ciptaan dan kejernihan warna, maka ia disadari dengan panca indera penglihatan. Wa ingkanal jamalu bil jalali wal azamati wa uluwi rutbati wa husni sifati wal akhlaqi wa iradatil khairati likafatil khalqi wa ifadatiha alaihim alat dawam ila ghairi dzalika minas sifatil batina udrika bikhasatil qalbi. Dan jika keindahan itu berupa keagungan, kebesaran, ketinggian derajat, kebaikan sifat dan akhlak, keinginan untuk memberikan kebaikan kepada seluruh makhluk dan melimpahkannya secara terus-menerus, serta sifat-sifat batin lainnya, maka ia disadari dengan panca indera hati. Walafdul jamali qad yusta'aru aidan laha fayuqalu inna fulanan hasanun wa jamilun wala turatu suratuhu wa inna ma yu'na bihi annahu jamilul akhlaqi mahmudus sifati hasanus sirati. Kata keindahan juga dapat digunakan untuk sifat-sifat tersebut. Dikatakan fulan itu baik dan indah. Yang dimaksud bukan rupa lahirianya, melainkan bahwa dia indah akhlaknya, terpuji sifat-sifatnya, dan baik perilakunya. Hatta qad yuhabbur rajulu bihadhihi sifati al-batinati istighsanan laha kama tahubba asuratu bahiratu. Sampai-sampai seseorang bisa dicintai karena sifat-sifat batinnya ini, sebagaimana rupa lahiriah dicintai. Wa qad ta'akkadu hadhil mahabbatu fatusama iskon. Kadang kecintaan itu menjadi begitu kuat sehingga disebut sebagai cinta mendalam atau isak. Wa kam minal hulati fi hubbi arbabil madzahibi kasyafi'i wa malikin wa bi hanifata radhiyallahu anhum hatta yubdhilu amwalahum wa arwahahum fi nusratihim wa muwalatihim. Betapa banyak orang yang sangat fanatik mencintai tokoh-tokoh mazhab
seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Semoga Allah meridhai mereka hingga mereka rela mengorbankan harta dan jiwa untuk menolong dan membela mereka, bahkan melampaui setiap pecinta lain dalam fanatisme. Oke, sampai di sini menterjemah per kalimat untuk naskah atau teks daripada kitab Ihya Ulumuddin halaman 282. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami kitab-kitab klasik, terutama Ihya Ulumuddin. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalam, mantap.